Selamat pagi, saudara yang kasih Tuhan. Kita ketemu lagi dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Sebelum kita memulai persekutuan kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan bersatu dalam doa, mari kita nyanyikan pujian berikut ini. Dari ini teks yang saya ambil hanya satu ayat dari kitab Kejadian pasal 2. Kejadian 2 ayat ke-7. Ini ayat yang pasti kita sudah sangat kenal ya. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Kalau bicara soal nafas, saudara, saat ini kita tentu tahu ya, kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya sedang tidak baik. Bukan tidak baik lagi ya, jelek sebetulnya. Salah satu yang
terburuk di dunia. Harusnya saya dalam di ruang terbuka seperti ini mengenakan masker, tapi ya saya sedang ada di tempat di mana banyak bau-bau lain yang lebih menarik, jadi ya apa boleh buat, saya tidak pakai masker ya, supaya bisa menikmati bau-bauan makanan ini. Tapi bicara tentang nafas hidup, bicara tentang udara yang kita hirup, seringkali kita mengabaikannya. Kita begitu lahir sudah bernafas, saudara. Sehingga nafas udara yang kita hirup itu menjadi sesuatu yang biasa. Barulah ketika misalnya kita nih mulai sesak nafas ya. Zaman Covid mungkin Anda ingat orang kesulitan mencari oksigen, harus beli tabung oksigen dan isinya. Baru nafas yang kita hirup udara itu jadi sesuatu yang mahal. O2 yang kita hirup itu jadi sesuatu yang mahal. Dan atau seperti sekarang ketika kualitas udara sedang tidak baik, baru kita merasakan betapa berharganya kalau kita bisa bernafas dengan baik, dengan segar, dengan udara yang sehat, yang bersih. Dan kita jadi baru menghargainya. Padahal kalau kita baca tadi dalam kitab Kejadian, dikatakan Tuhan mengembuskan nafas hidup dalam ke manusia pertama itu. Nah, kata nafas dalam bahasa Ibrani, bahasa yang dipakai untuk menuliskan kitab Kejadian, nefeshi itu sebetulnya ekuivalen atau sejajar, setara dengan satu kata lain dalam bahasa Ibrani, itu kata ruah, kata roh. Roh. Jadi yang mau dikatakan oleh Ibrani itu adalah ketika Tuhan Kejadian adalah ketika Tuhan membentuk manusia pertama itu, dia baru hidup ketika Tuhan Allah mengembuskan rohnya ke dalamnya dan hiduplah manusia itu. Itu mau mengatakan bahwa manusia itu bukan cuma hidup karena darah dagingnya, karena jantungnya berdenyut, tapi secara spiritual karena roh Allah yang hadir dalam hidupnya. Roh itu seperti udara, tidak kelihatan, tapi menghidupkan, menghidupi. Ketika kita tidak lagi merasakan atau ketika roh itu tidak hidup lagi, tidak ada lagi dalam diri kita, kita selesai hidup ini. Ini barangkali yang lebih dalam lagi mau dikatakan ketika roh Allah, kehadiran Allah itu tidak ada dalam diri kita, maka biarpun mungkin secara fisikal kita hidup, tetapi secara spiritual kita tidak hidup lagi, ya. Tapi sebaliknya, kalau roh itu ada, tapi secara fisik juga tidak hidup, yang ada gunanya juga. Manusia yang cuma rohnya saja, badannya mati, ya dia bukan manusia lagi. Hidup itu keutuhan, baik fisikal, tubuh maupun spiritual, roh. Dan karena itulah Tuhan Yesus mengajarkan misalnya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Keutuhan. Kalau kita cuma mengatakan yang penting semua yang rohani, yang spiritual, tetapi tidak ada yang menubuh, tidak ada yang fisikal, tidak ada gunanya. Sebaliknya, kalau fisikal, tubuh itu ada, bekerja, tapi tidak ada yang spiritual, tidak ada yang rohani, maka juga secara iman kita katakan kita mati. Kita tidak berguna. Barangkali karena itu juga lah John Calvin misalnya, salah satu tokoh reformasi mengatakan doa itu seperti nafas hidup. Dia harusnya selalu hadir, selalu ada. Tidak selalu kelihatan berwujud secara fisikal, tapi dia menghidupi hidup kita. Hidup ini keutuhan. Mana yang fisik, mana yang menubuh, tidak bisa dilepaskan dari apa yang spiritual dan rohani. Kalau kita mau mengedepankan yang satu, melupakan yang lain, maka kita tidak hidup. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan, pagi ini kita belajar dari firman Tuhan, tanpa roh Allah, kita tidak hidup. Tapi roh Allah itu, kalau tidak terhembus dan menubuh dalam manusia itu, maka dia tidak menjadi sesuatu yang mewujud nyata dan bisa melakukan misi Allah untuk memelihara alam semesta dan ciptaan.
apa yang spiritual, apa yang rohani, apa yang fisikal, apa yang jasmani, semuanya adalah satu kesatuan yang utuh. Karena itu jangan pernah lupa terhadap apa yang rohani, spiritual, tapi juga jangan pernah merendahkan apa yang fisikal, apa yang jasmani. Semuanya harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Kalau saat ini kita bisa makan, minum, dan semuanya, bersyukurlah. Jangan lupa dalam semuanya ada unsur, ada sisi spiritual, ada sesuatu yang rohani di dalamnya. Lewat makanan itu kita merasakan berkat pemeliharaan Tuhan. Tetapi juga jangan melupakan apa-apa yang spiritual, apa yang rohani itu. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sambut hari baru ini. Apapun yang kita kerjakan, hayatilah, semua adalah bagian dari kehidupan kita yang satu, yang utuh, yang rohani, yang spiritual, yang jasmani, yang duniawi. Satu, semuanya kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu yang menghidupkan kami, baik udara, nafas, kehidupan yang Kau berikan, tapi juga Roh-Mu yang menghidupkan kami sebagai anak-anak-Mu. Biarlah dengan semua anugerah itu, hidup ini kami jalani sebagai hidup yang sepenuhnya, seutuhnya memuliakan nama-Mu, hidup yang juga menjadi berkat bagi sesama kami dalam apapun yang kami boleh kerjakan. Kiranya itu juga yang menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hidup di tengah bangsa dan negara, sebagai bagian dari gereja-Mu, sebagai bagian dari keluarga kami masing-masing. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia dalam bersiap menyambut tahun pemilihan umum tahun depan. Biarlah di tengah segala hiruk pikuk bersiap menyambut pemilihan umum itu, kami semua boleh tetap ingat apapun yang terjadi pada ujungnya harus membawa kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Biarlah jangan sampai ada ambisi pribadi kelompok yang dimenangkan di atas kepentingan bersama. Kami berdoa untuk gereja-Mu agar boleh tetap menjadi saluran kasih Tuhan untuk setiap orang yang boleh dijumpainya. Kami berdoa untuk kami semua, keluarga-keluarga kami, dalam segala pergumulan kehidupan kami, pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan, pergumulan relasi. Jadikanlah segalanya apa yang baik dari-Mu itu yang terjadi dalam hidup kami. Beri kami hikmat untuk mencari kehendak Tuhan. Termasuk kalau sebentar lagi kami akan berdoa masing-masing, doa dalam pergumulan kami masing-masing yang tidak bisa kami bagikan ke orang lain, tapi kami percaya Tuhan akan mendengarnya selalu. Inilah kami Tuhan dalam doa kami pribadi. Demikianlah doa-doa kami. Kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik. Karena itu berikanlah hikmat agar kami boleh terbuka atas apa yang menjadi kehendak-Mu. Inilah kami ya Tuhan. Kami berdoa memohon hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau
kasih ya Tuhanku, atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku, atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku,